Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air siram
gersang terasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Selamat pagi, sahabat-sahabatku, Victorious People. Anda dipilih Tuhan, Anda dipelihara Tuhan. Saat ini Saturday Morning Prayer, terima kasih Anda sudah tetap setia di dalam Tuhan. Dan saya percaya, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Saya akan mencopot masker ini, karena kita mengikuti protokol kesehatan dan jaraknya sudah cukup. Mari, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Victorious People, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat penyertaan-Mu. Kami sehat di tengah keadaan pandemi, di tengah keadaan kesulitan ekonomi.
tapi Engkau tetap peliharakan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam keadaan dunia ini, Engkau senantiasa tidak pernah melupakan janji-janji-Mu. Bahkan di sekeliling kami boleh tergeletak, tapi kami boleh tetap tegak. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan kasih-Mu, dan biarlah Tuhan kami mensikapi segala kebaikan-Mu dengan segala kerendahan hati. Sementara kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau memberkati kami Tuhan. Sehingga firman yang akan ditaburkan tidak pernah berlalu sia-sia. Rahasia firman kebenaran ini, biarlah Engkau yang membukakannya Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak kasih-Mu. Saya sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi berkati saya Tuhan, layak kuduskan saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu, apa yang disampaikan Tuhan, jauhkan dari segala ego pribadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, Victorious People, kembali kita berjumpa, dan sungguh salah satu karunia yang luar biasa kita ada sebagaimana kali ada saat ini. Hidup ini seringkali tidak bisa kita tentukan, walaupun kita ada di dalam Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan bahwa kita menempuh ujian. Nah, kalau sudah sedang diuji, saat itulah kita harus tahan uji. Dan kita akan belajar bagaimana saat-saat kita ada di dalam keadaan tantangan, ada di dalam keadaan di mana ada susah, tetapi bukan masalah susah atau tantangan itu, tetapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu, sehingga kita tetap akan tegak bangkit. Pagi hari ini kita belajar lewat Daud yang pernah di dalam keadaan sulit. Dia harus dijepit kiri dan kanan, tapi akhirnya dia bangkit kembali. Baik, firman Tuhan akan diambil di dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, merebut kembali apa yang sudah hilang. 1 Samuel 30 ayat 1, ketika Daud serta orang-orang sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6 yang terakhir, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Diberkatilah kita semua yang telah mendengar firman kebenaran ini, menyimpan dalam hatinya, melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita belajar keadaan Daud ini, bukankah seringkali kita menghadapi hal yang sama? Kalau istilah dunia sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi percayalah, kalau kita tetap belajar oleh kebenaran firman Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Mari, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melihat posisi Daud, itu tidak mudah. Ya, dikatakan di dalam kesedihannya, seluruh kelompok ini sedih. Kelompok ini susah. Kenapa? Karena kotanya dibakar habis.
Lalu apa yang terjadi? Anak-anak, istri, semua mereka ditawan. Semua mengalami kesedihan. Tapi yang berat adalah apa? Daud sebagai pemimpin dituduh oleh anak-anak buahnya dalam keadaan ini kurang bertanggung jawab. Sehingga mereka marah, mereka geram. Dan Anda lihat bagaimana sikap Daud. Apakah Daud justru akan melawan dan mengatakan bukan saya salah? Tapi kita lihat Daud di dalam keadaan terjepit pun, dia tidak lari kemana-mana. Tapi dia kembali kepada Tuhannya. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Samuel 30 ayat 6c, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Jadi yang pertama jelas, kalau kita menghadapi masalah persoalan, jangan salahkan kiri dan kanan, tapi kembali minta kekuatan pada Tuhan. Itu langkah pertama, itu langkah dasar yang kau harus lakukan. Jangan terpancing oleh dunia ini, tidak mau disalahkan, bahkan kita menjadi orang-orang yang saling berdebat, siapa yang salah, siapa yang menang. Tapi Daud kembali kepada Tuhan, meminta kekuatan. Dia tahu rakyatnya sedih. Dia tahu dia juga tidak salah, rakyat tidak salah. Tapi yang salah adalah musuhnya. Ingat, dalam keadaan-keadaan kau susah, engkau tahu musuhmu siapa. Engkau tahu yang seringkali membuat engkau dalam keadaan sulit. Ya, iblis bukanlah sesuatu utopia. Iblis itu ada adanya. Iblis selalu menggoda. Iblis selalu ingin menjadikan orang-orang jatuh untuk sama-sama bersamanya. Jadi dengan engkau kembali kepada Tuhan, engkau menguatkan iman percayamu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, Daud tidak hanya sekedar diam dan akhirnya dia menyesali, akhirnya dia ngomel, tidak. Tapi Daud bertindak untuk melangkah. Yang kedua dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 8. Ya, saya bacakan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, ia huruf besar, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Selain Daud bangkit kembali, Daud juga bertanya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, di dalam Anda menguatkan diri kepada Tuhan, seringkali kita tetap terjebak oleh pengalaman kita, oleh karena kebandaian kita. Saya seorang marketing yang sudah mungkin karena pekerjaan saya harus bekerja sejak umur 32, sekarang usia saya sudah 59 tahun. Ya, berarti hampir 20 tahun lebih, khususnya di bidang marketing. Ya, saya menggeluti itu. Tapi saya selalu diingatkan, apapun rencana, apapun pengalaman saya yang dulu saya pernah lakukan, dan saya boleh berhasil, tapi saya selalu ingin katakan, saya harus tanya pada Tuhan. Daud kembali mengatakan bahwa dia, selain dia minta kekuatan Tuhan, tidak lupa untuk melangkah, dia bertanya kepada Tuhannya. Ya. Dan kita tahu apa hasilnya, bahwa Daud akhirnya dapat merebut kembali. Ya. 1 Samuel 30 ayat 17-19 mengatakan demikian. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Lihat, dengan apa yang Daud lakukan, dia tanya kepada Tuhan, dia minta kekuatan Tuhan, dan dia bertindak kembali. Karena oleh penyertaan Tuhan, Tuhan dapat merebut, Daud dapat merebut kembali apa yang tadinya sudah direbut oleh musuh-musuhnya. Demikian pun hidup kita. Kadangkala keadaan mengizinkan
kita kehilangan harta benda, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan bahkan orang-orang yang seolah-olah menjadi penyokong kita. Saya percayalah, kalau engkau kembali, engkau tidak mengasihani diri dan engkau bangkit kembali, dan engkau minta penyertaan Tuhan, maka harta yang hilang akan kembali. Bahkan orang yang kau kasihi, ya, saya baru saja kehilangan kakak saya, ya, dalam seminggu terakhir ini. Kakak saya umur 66 tahun, dan dia dalam keadaan sehat, baik. Dia sedang berlibur, ya, ke Jawa Tengah, di Guci. Dia berenang air panas malam hari, dan waktu berenang dalam keadaan enak, ya. Tahu-tahu dia tidak bergerak, ya, dia dalam keadaan telungkup, dan temannya coba mengangkatnya, ternyata dia sudah dipanggil Tuhan. Waktu saya dengar, saya sedih. Kenapa? Karena ini adalah kakak yang salah satu terdekat. Dia dipanggil Tuhan umur 66 tahun. Masih sehat, karena dia punya license sebagai pilot penerbang, walaupun itu pesawat kecil, ya. Jadi tubuhnya cukup terlatih baik. Tetapi istri saya mengingatkan saya, ingat, walaupun kakakmu dipanggil itu, dan pada akhirnya semua orang akan dipanggil kok. Tapi ingat, kalau engkau kelihatannya merasa sangat-sangat kehilangan sedih, berarti engkau terlalu bergantung padanya. Memang benar kakak saya ini sering membantu, banyak sosial dan sebagainya. Dan puji Tuhan saya diingatkan. Saya berdoa dan saya penuh sukacita. Artinya apa? Kakak saya memang tetap hilang, tidak akan bangkit kembali. Tapi saya tahu, pengharapan saya tidak pernah hilang. Suatu saat saya akan bertemu dengan dia, muka dengan muka di surga kelak. Artinya sukacita saya tidak dihilangkan, sukacita saya tetap kembali. Victorious people, rebut kembali apa yang hilang dalam hidupmu, khususnya dalam keadaan pandemi ini, dalam keadaan kesulitan ekonomi. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau engkau jatuh, segeralah bangkit kembali. Kalau engkau punya masalah persoalan, jangan lupa untuk kembali kepada Tuhan, minta kekuatan, dan kemudian melangkahlah. Kita tidak bisa akhirnya menjadi orang yang berkepanjangan, berkesedihan, mengeluh, meratapi, tapi tetaplah melangkah. Di dunia ini semua sementara, di dunia ini semuanya nantinya akan kita tinggalkan. Victorious people, belajar untuk lewat Daud, yang dia sudah kehilangan dan dia sudah terpojokkan. Kalau engkau terpojokkan, hanya satu jalan, yaitu jalan ke atas, yaitu Tuhan Yesus kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh ditaburkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Karena kami percaya seringkali kami melihat kapan pandemi berhenti, kapan kesulitan ini berhenti. Tapi kami percaya, kami bersandar hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang senantiasa berkeluh kesah. Tapi tetap di dalam keadaan ini, keadaan memang harus kami hadapi nyata. Tetapi kami tetap dapat bersukacita. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman kebenaran ini. Setiap firman yang sudah ditaburkan, biarlah Engkau meteraikan di dalam loh hati jiwa pikiran setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Victorious people, maju terus dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembali memakai masker. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.